إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Yang ulun muliakan para alim ulama, para tetuha, tokoh masyarakat, imam masjid, pengurus masjid, hadirin, hadirat, jamaah salat subuh, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan berjuta nikmat, dan di antara nikmat yang paling berharga tentu adalah nikmat iman. Dengan keimanan itu kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan berbagai macam kewajiban, wabil khusus kewajiban penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada subuh hari ini ulun matur posisi duduk. Ini tenyaring mola. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membaca satu hadis. Satu hadis ini diperankan oleh satu keluarga. Ada anak, ada umat, ada laki. Tentu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang menceritakan kisah romantis antara Ummu Sulaim dan Abu Talha. Kita baca saja hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ini binnya bin Malik, anaknya Ummu Sulaim yang akan kita ceritakan. Tapi Malik kafir dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Oleh karenanya wallahu a'lam, di dalam beberapa cetakan, beberapa himpunan hadis itu kalau menulis Anas bin Malik tidak menyertakan binnya dari Anas gitu. Termasuk buku cetakan Riyadhus Shalihin yang cetakan yang ada di hadapan ulun. Anas bin Malik seringkali tidak disebutkan binnya, dari Anas radhiyallahu taala. Beliau berkata, kana ibnun li Abi Talha yashtaki. Anak Abu Talha pada suatu hari itu sakit. Siapa Abu Talha ini? Abu Talha ini bahasa kitanya abah sambungnya, abah sambung dari Anas bin Malik. Jadi Malik wafat dalam keadaan kafir, istrinya Ummu Sulaim janda. Abu Talha pada waktu itu adalah salah seorang pemuka kaum di Madinah. Dan Ummu Sulaim ketika menjadi janda, maka Abu Talha pun
mencoba untuk melamar Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim menolak kecuali kalau dia mampu membayar mahar. Apa maharnya? Maharnya berislam. Wallahu a'lam. Lalu kemudian Abu Talhah ini ikut rombongan Madinah datang ke Mekah, ingin mendengar langsung apa sih yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwanya sebelum peristiwa hijrah. Lalu Abu Talha ikut dan kemudian berislam di Mekah bersama rombongan yang ada itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus, menjadikan di antara rombongan itu 12 orang naqib. Maksud naqib itu 12 orang ini khusus untuk diberi tanggung jawab mendakwahi kaumnya masing-masing. Termasuk di antara 12 itu adalah Abu Talha. Dan rombongan ini adalah rombongan yang kemudian berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yang kemudian disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi Abu Talha termasuk minas sabiqin al-awwalin min ahli Yathrib atau min ahli Madinah, termasuk orang-orang yang sabiqun al-awwalun, yang golongan-golongan pertama memeluk Islam dari kaum Ansar, karena dia berislam pada peristiwa Bai'atul Aqabah. Nah, lalu setelah itu baru Abu Talhah diizinkan oleh Ummu Sulaim untuk menikahinya. Nah, jadi ceritanya ini anak dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Berarti ading seumma oleh siapa? Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Jadi anaknya ini garing, anaknya Abu Talha. Fa kharaja Abu Talha, lalu Abu Talha keluar. Fa qubidas sabi, anak yang garing ini meninggal. Kemana keluarnya? Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala meriwayatkan salah satu riwayat keluarnya ke masjid. Peristiwanya ini malam, wallahu a'lam. Apakah karena jauh atau Abu Talhah ini keluar kemudian begana di masjid baru pulangnya Isya, ini tidak diceritakan, tetapi analisanya seperti itu. Pulangnya baru Isya. Faqubidat sabi, dan anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah, qal, Abu Talhah ketika pulang bertanya, ma fa'ala ibni, kayak apa kondisi anakku? Qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim istrinya, ibunya dari yang bayi meninggal itu menjawab, huwa askan makan, dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Subhanallah, hebat betul perempuan ini. Ummu Sulaim ini kalau kita buka lagi literatur yang ada, Imam Az-Zahabi menyebut banyak nama, di antaranya Ummu Sulaim Al-Ghumaysa. Ghumaysa ada yang menyebut demikian, ada yang menyebut Rumaysa, Allahu a'lam. Jadi jawabannya, inya sekarang lebih tenang. Namun kita zaman now bisa jadi berbeda. Anak garing harusnya ditunggui, ini keluar
abahnya meninggal. Ibu kira-kira amun anak pian meninggal, abahnya pas keluar, apa yang pian lakukan? Telepon abahnya, telepon. Ditelepon. Kalau ada mak angkat, tahu aja anak garing keluar mau kita. Itu kita. Tapi ini Ummu Sulaim hebat betul. Secara emosionalnya matang sekali. Nah, di dalam riwayat Muslim disebutkan begini. La tuhaddisu, ujar Ummu Sulaim kepada keluarganya, la tuhaddisu Aba Talhah bibnihi hatta akuna ana muhaddithahu. Jangan berkisah napa-napa lawan Abu Talhah tentang anaknya. Kaina ulun yang mengisahi. Salah. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Lalu malam itu Ummu Sulaim menyiapkan makan malam. Di dalam riwayat Muslim disebutkan begini, "Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik." Ummu Sulaim pada malam itu berhias secantik mungkin. Dia tidak pernah berhias secantik malam itu sebelumnya. Subhanallah. Fawaqa'a biha. Kanyang sudah. Lalu karena Abu Talhah tidak merasa ada apa-apa, fawaqa'a biha. Bercampur, berhubungan Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Barakallahu fiik. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Setelah Ummu Sulaim melihat bahwa Abu Talha sudah kenyang dan sudah tunai hajat biologisnya, lalu ujar Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Bagaimana menurut pian amun ada keluarga meminjam barang lawan orang lain, bahitu orang tu hendak mengambil barang yang dipinjam nih, bolehlah menolak. Ujar Abu Talha, dah mau bang menolak. Lalu ujar Ummu Sulaim, faqalat fahtasib ibnak. Kalau begitu, sabarlah engkau terhadap apa yang terjadi dengan anakmu dan berharaplah pahala serta ridha dari Allah. Ihtasib, sabar dan berharap pahala. Sarik sekalinya Abu Talha nih, mun bahasa kita tuh, kenapa ikam ni hanya aja memendahi kok? Jaka pedahi tadi langsung. Mun zaman wahini tambahinya lagi, ada capek, kenapa kena memendahi? Lalu ya lah. Padahal istrinya sudah menghadapinya dengan kematangan yang luar biasa, kematangan spiritual dan emosional yang luar biasa. Tapi Abu Talha marah. Ceritanya di dalam hadis ini. Faqadib summa qal, dalam riwayat Muslim itu begini redaksinya. Tarakti di hatta idza talattahtu summa akhbartini bibni. Hanyar je kemandahi, aku sudah nangka ini nih. Talattahtu itu terjemah letterleknya berlumuran. Maksudnya sudah makan, sudah berhubungan, hanyar je madahi. Nah, gitu. Fanqalaqa. Karena apa namanya? Emosi lalu keluar. Lalu
hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cari kawan curhat. Nah, hebatnya orang saleh itu, kawan curhat itu kepada orang saleh. Dan orang paling saleh pada waktu itu tentu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul nanya, habis didengarkan oleh Rasul, Rasul nanya, "A'arrasmul lailah?" Apakah engkau tadi malam berhubungan? Ujar Abu Talha, "Na'am." Lalu ujar Nabi, "Allahumma barik lahuma." Didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu aja. Jadi bagus juga nih kita kalau curhat, orang curhat tuh jangan ditiwas, jangan dihabui, tapi didoakan. Ini Nabi begini. Jadi kada ditiwas, kada dihabui. Mun ditiwas nyawa juga napa gerang atau kalau mahabui itu napa? Ih, tersalah bini nyawa kan gitu. Ya, jangan ditiwas, jangan tapi didoakan saja. Jadi Nabi mendoakan. Nah, dalam riwayat Muslim, qala fahamalat, ujar Anas, setelah doa itu ternyata Ummu Sulaim hamil, hasil dari hubungan pada malam itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata al-Madinah min safar la yatrukuha turuqan fadanu min al-Madinah. Salah satu kebiasaan Ummu Sulaim dan Abu Talha, dua suami istri, adalah ingin senantiasa membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking cintanya. Jadi cinta salah satu wujudnya adalah ingin kebersamaan bersama orang yang dicintai. Termasuk dalam safar. Jadi ketika Rasul melakukan safar, Ummu Sulaim dan Abu Talha pun ikut. Jadi ketika dekat Madinah, fadarabahal makhat, sakit parut Ummu Sulaim nih, bahasa kita tuh mahwat, sakit parut hendak terperanak. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Lalu ujar Abu Talha, kalau begitu sudah kita bermendak. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara Rasul meneruskan perjalanan. Lalu Abu Talha berdoa. Doanya ini unik. Innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja. Ya Rabb, sungguh engkau mengetahui bahwa ulun ini sangat senang untuk senantiasa membersamai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau beliau keluar dari Madinah, ulun membersamai, wa adkhul ma'ahu idza dakhal, dan ulun membersamai Rasul juga kalau sidin kembali atau masuk ke Madinah. Wa qad ihtabastu bima tara, ya Rabbi, sebagaimana yang engkau saksikan, ulun tertahan karena bini ini mahwat sudah. Itu doanya. Jadi Abu Talha sangat ingin senantiasa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kondisinya tertahan. Kada kau melanjutkan karena bini sakit parut hendak berat. Setelah dia curhat kepada Allah dan berdoa seperti ini, apa yang terjadi?
Lalu Ummu Sulaim berkata, taqulu Ummu Sulaim, ya Aba Talhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid, intaliq. Wahai Abu Talhah, ulun ampih sakit parut. Subhanallah. Jadi wujud kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa karamah tersendiri, sehingga Allah tetap mengizinkan untuk senantiasa kondisinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu fantalaqna, kami melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah. Diampih sakit parut tadi. Wa darabaha al-makhadu hina qadama. Imbah sudah sampai Madinah, lalu Ummu Sulaim ini sakit parut pulang. Fawaladat, rupanya sakit parut ini pembukaannya lengkap. Fawaladat, dan akhirnya melahirkanlah Ummu Sulaim. Faqalat li ummi, lebih lanjut Anas bin Malik menceritakan, mamaku memadahiku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Anas, jangan ada yang menyusuinya orang lain sampai engkau membawanya besok kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari, wa ba'atha ma'ahu bitamratin, Anas bin Malik ini disangui oleh kuitannya beberapa biji kurma. Ketika sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul bertakun, ama'ahu syai'un, ada yang dibawakah nih? Ujar Anas, qala na'am tamarat, ulun ada membawa beberapa biji kurma. Fa akhadhaha an-nabi, diambil oleh Nabi kurma itu, famadaghaha, dikunyahkan oleh Nabi sampai lanik. Lanik ngerti ya? Bahasa Indonesianya apa lanik? Sampai lembut lah, sampai halus dikunyah. Tsumma akhadhaha min fihi, setelah dikunyah lembut, diambil oleh Nabi dari mulutnya. Faja'ala fi as-sabiyyi, lalu diandak Nabi hasil kunyahan sidin tadi itu di mulutnya si anak tadi. Wa hannakahu, tsumma hannakahu, lalu Nabi mentahniknya. Apa itu mentahnik? Jadi kurma yang sudah dikunyahkan halus tadi itu dimasukkan ke dalam muntungnya anak tadi itu, kemudian dipalitakan di gusinya. Itu tahnik namanya. Wasammahu Abdullah, dan Nabi memberi nama anak itu Abdullah. Bapak Ibu sekalian, belum selesai ya, tapi kita ambil beberapa ibrah dan faidah dari apa yang sudah kita baca. Yang pertama, kematangan spiritual dan emosional seorang Ummu Sulaim sebagai seorang istri, ini tauladan bagi kita. Yang kedua, keinginan keluarga ini, sekeluargaan ingin senantiasa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan wujud cinta yang betul-betul hakiki. Anas bin Malik dalam keadaan yatim, dia diantarkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini apa gelarnya? Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya, asistennya Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak halus.
Jadi diantarkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasul. Rasul antarkan anak ulun untuk bisa berkhidmah lawan pi. Jadi Anas bin Malik ini asistennya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Yang ketiga, kematangan emosional dan spiritual seorang istri, seorang perempuan itu salah satu sebab di antara sekian sebab keberkahan di dalam keluarga. Jadi usini wa iyyakum ulun menasihati diri sendiri dan kita semua. Suasana keluarga kita mari kita kondusifkan untuk tidak ada hal-hal yang emosional di dalam interaksi antara suami dan istri, khususnya ulun ini ya. Terus ya, nah, jangan meremehkan doa keberkahan. Dahsyat doa keberkahan Rasul ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah mendengar cerita curhatannya Abu Talha, dan Nabi kemudian kagum dengan apa yang terjadi di antara suami istri ini, kematangan emosionalnya seorang Ummu Sulaim. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai persetujuan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan sekaligus mendoakan apa yang sudah terjadi di antara suami istri ini, Nabi mendoakan Allahumma barik lahuma, dalam redaksi lain barakallahu fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian berdoa. Nah, salah satu dampak doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hamil Ummu Sulaim, hasil dari hubungan ini. Meninggal anak langsung diganti oleh Allah. Bukan hanya sekedar hamil, bukan hanya sekedar melahirkan anak Ummu Sulaim, tetapi lahirnya anak melalui sebuah peristiwa yang unik juga. Khusus peristiwa ini, anak itu tidak terlahir kecuali di kota Madinah, di kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keinginan kedua orang tuanya untuk senantiasa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik oleh manusia yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diberi nama oleh orang yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi jangan engken untuk mendoakan keberkahan bagi orang lain. Makanya di dalam banyak momentum kita diminta, disunnahkan untuk mengucapkan doa yang secara umum doanya keberkahan. Satu, pengantinan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Pian ngalih berucap nih palawasan bersalaman dengan doa ini, cukup mudahan berkah pian, mudahan nak ikam berkah. Nah, dahsyat doa itu. Barakallahu laka artinya apa? Mudah-mudahan Allah memberkahimu. Laka itu maksudnya dalam keadaan lapang. Wa baraka alaika, dan memberkahimu dalam keadaan sempit, gundah. Kehidupan keluarga kita tahu semuanya yang sudah berkeluarga, wayahnya lapang, wayahnya senyum, ada keceriaan, wayahnya konflik, harus sabar. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita sempit, baik ekonomi, baik komunikasi dan sebagainya. Nah, itu semua didoakan, mudah-mudahan berkah. Wa jama'a bainakum fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Orang lahir juga kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan. Hadis Abu Musa al-Ash'ari ketika dia mengantarkan anak yang baru terlahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a lahu bil barakah. Nabi mendoakan anaknya Abu Musa al-Ash'ari dengan doa keberkahan. Tidak mesti pakai bahasa Arab.
bahasa Banjar boleh, bahasa Indonesia boleh. Mudahan berkah naklah ikam. Mudahan berkah ikam sekeluarga. Mudahan anak ikam ini berkah. Mudahan ikam berkah naklah. Barokah. Karena barokah ini maknahu tidak hanya sekedar basa-basi. Berkah itu artinya apa? Barokah. Al khairu wa ziyadatuhu. Baik dan kebaikan pada dirinya terus bertambah, bertumbuh. Ya, jadi doa keberkahan. Salah satu keberkahan dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Sulaim dan Abu Talhah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari selanjutnya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah meriwayatkan, qala rajulun minal ansari, salah seorang dari kalangan Ansar menyebutkan, faraitu tis'ata auladin, di Madinah itu ada, aku menyaksikan 9 orang anak. 9 orang anak. Kulluhum qara'ul Qur'an. Semuanya, ke-9 anak itu qari semuanya. Qari itu kalau dalam bahasa bahari bukan orang yang mengaji di acara-acara, di seremonial tertentu, bukan. Bahasa dahulu itu qari itu adalah ahlul Qur'an. Ada beberapa hadis yang mengindikasikan itu, diantaranya tentang meninggalnya banyak sahabat ahlul Quran pada perang Yarmuk. Umar membahasakan qurra, mereka itu qurra, ahlul Quran, para qari, orang yang paham turunnya dan menyimpan, termasuk para penulis-penulis Al-Quran pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi qari, ya, qari. Dalam hadis lain misalnya kecaman orang yang tidak ikhlas ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, ditanya oleh Allah, kamu ngapain di dunia? Dia bilang begini, termasuk wa'allamtul Qur'ana, aku ajarkan Quran. Apa kata Allah? Bohong, kamu melakukan itu liyuqalu laka qari. Bohong kamu, engkau melakukan itu agar engkau disebut sebagai qari. Qari ini bukan berarti orang yang membaca Quran pada acara tertentu, bukan, tapi agar engkau dibilang sebagai ahlul Quran. Bohong kamu, kau tidak ikhlas melakukan itu. Ya, jadi kulluhum qara'ul Quran. Ke-9 anak itu semuanya qari, ahlul Quran. Anak siapa itu? Anaknya Abdullah. Siapa Abdullah nih? Ya, yang lahir gitu, yang dinamai oleh Rasul Abdullah, yang ditahnik oleh Rasul. Barokah. Subhanallah. Yakni min awladi Abdillahil Maulud, anak dari Abdullah yang terlahir dari pasangan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Luar biasa. Anaknya yang tersisa 2, Ummu Sulaim ini, Anas bin Malik menjadi khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah, adingnya seumat, itu menjadi orang yang berketurunan 9 anak laki-laki, semuanya qari. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita mampu mewujudkan keluarga yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan keturunan-keturunan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ibadah, menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat gasan ulun sebelum gasan pian. Mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan oleh Allah dalam rangka
taat dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Yang benar dari Allah, yang khilaf, yang kurang adalah bagian dari kekurangan dan keterbatasan ulun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.